Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa perkawinan di Kana menjadi peristiwa yang sangat istimewa. Peristiwa itu tentu yang pertama membebaskan keluarga yang punya hajat dari rasa malu yang luar biasa. Biasanya kalau orang punya hajat selalu memperhitungkan dengan baik berapa orang yang akan datang atau diundang, dan semua disiapkan, dihitung, paling tidak dikira-kira, dan ada kebiasaan dilebihkan supaya semua orang yang datang mendapatkan makanan. Tidak ada yang ketinggalan. Nah, Bapak Ibu, kalau ada keluarga yang mengadakan hajat lalu kekurangan, tentu akan ada rasa malu, dan seringkali menjadi malu yang luar biasa, menjadi pembicaraan. Nah, keluarga ini dibebaskan dari itu, dibantu oleh Bunda Maria. Dan bantuannya sungguh luar biasa. Yang diubah oleh Yesus, air menjadi anggur, itu bukan hanya 1 botol, 2 botol, atau berapa liter saja, tetapi sampai ratusan liter. Bayangkan di situ ada 6 tempayan, dan tempayan itu besar. Isinya 80 liter yang paling kecil. Di sana disebutkan 80 atau 120. Jadi minimal ada 400 liter. Dan sampai dengan 720 liter. Ini jumlah yang sangat banyak. Air diubah menjadi anggur dengan jumlah yang luar biasa. Jadi pertolongannya bukan hanya untuk mencukupi yang kurang, tapi membuat keluarga itu sungguh mengalami kelimpahan. Dari yang semula khawatir
terjadi kekurangan, dan itu membuat keluarga itu akan dipermalukan, mungkin dikritik, jadi pembicaraan, buah bibir, dan lain sebagainya, tapi berbalik menjadi pujian. Karena ternyata anggur yang dibuat oleh Tuhan Yesus dari air menjadi anggur itu bukan anggur yang biasa, bukan anggur yang murahan, yang rasanya mungkin tidak karu-karuan. Karena tadi dikatakan biasanya anggur yang pertama itu yang paling enak, dan anggur berikutnya itu yang kurang enak. Tapi justru yang dilakukan Yesus berbeda. Dia membuat anggur yang jauh lebih enak. Sehingga pemimpin pesta mengatakan kepada yang punya rumah, "Mengapa engkau mengeluarkan anggur yang kurang enak itu di awal, dan yang enak itu justru di akhir?" Ini kebiasaan yang berbeda. Tetapi ungkapan ini untuk menyatakan bahwa anggur yang diberikan oleh Yesus kepada keluarga itu adalah anggur yang terbaik. Jadi Yesus bukan hanya memberikan yang biasa, yang standar, tapi Yesus justru memberikan yang terbaik. Maka mereka semua heran, ini anggur yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mujizat ini membuat keluarga itu terbebas dari rasa malu yang luar biasa. Peristiwa yang kedua yang bisa kita lihat adalah bahwa kejadian itu karena kehendak Bunda Maria, Ibu Yesus. Dan Bunda Maria mengetahui sebagai seorang ibu, Yesus itu siapa? Seorang ibu tidak mungkin menyuruh anaknya melakukan sesuatu yang akhirnya justru mempermalukan anak itu. Seorang ibu bisa mengukur kemampuan anaknya sejauh mana. Maka tidak ada orang tua yang memaksa anak-anaknya itu melakukan hal yang di luar kemampuannya, supaya anak tidak malu, apalagi di depan publik. Rasa malunya itu bisa membuat anak kecewa luar biasa. Bahkan membenci orang tuanya, juga membenci dirinya sendiri, karena dipermalukan di depan umum. Maka orang tua yang baik tidak pernah memaksa anak untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Maria ternyata tahu betul bahwa anaknya ini putra Allah. Maka dia tahu apa yang diminta bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus, oleh anaknya. Dan Tuhan Yesus mendengarkan. Meskipun mengatakan bahwa ini belum waktunya, tapi Tuhan Yesus mendengarkan ibunya. Apa yang diminta ibunya didengarkan dan dilakukan. Seorang anak yang sungguh menaruh hormat kepada orang tua. Apa yang dilakukan oleh Yesus bukti bahwa dia menghormati, mencintai ibunya. Dan dia tidak ingin mengecewakan ibunya. Pasti anak-anak juga berbuat yang sama. Ya. Seorang anak akan melakukan sesuatu yang diminta oleh orang tuanya. Karena rasa cinta, rasa hormat, dia akan menuruti, mendengarkan. Tapi kalau seorang anak sudah kehilangan rasa cinta, rasa hormat, dia tidak akan pernah mendengarkan orang tua. Bukti bahwa relasi antara Yesus dan ibunya begitu erat, begitu dekat. Dan Yesus menuruti apa yang diinginkan oleh ibunya. Dan tidak tanggung-tanggung.
mengubah sedemikian banyak air menjadi anggur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka dalam akhir bacaan dikatakan, dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Maria adalah pernyataan awal yang mengungkapkan siapa itu Yesus, siapa itu anaknya. Dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar orang yang hebat secara manusiawi, tapi dia adalah putra Allah yang mampu melakukan mujizat-mujizat besar. Dan terutama mujizat yang terbesar adalah menyelamatkan manusia, menebus dosa-dosa manusia kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebetulan paroki kita juga berlindung di bawah Bunda Maria, ya, Santa Maria yang tak bercela. Mungkin peristiwa mujizat ini sering kita dengar dan tanpa sadar kebaikan Bunda Maria menjadi inspirasi bagi hidup kita. Seorang yang Katolik yang baik, seorang Katolik yang semakin dalam imannya, dia akan meniru Bunda Maria. Bunda Maria dikenal sebagai Bunda Penolong yang membantu orang-orang yang kesulitan. Maka di mana ada tempat-tempat peziarahan yang didedikasikan untuk Bunda Maria, dan terutama yang sudah diresmikan oleh Vatikan, itu banyak dikunjungi orang. Meskipun peristiwanya itu ratusan tahun yang lalu, tapi orang masih percaya bahwa Bunda Maria masih memberikan mujizatnya. Banyak orang datang untuk meminta pertolongan dan terus-menerus berdoa supaya Bunda Maria mengabulkan permohonan mereka, bisa menyelesaikan segala kesulitan, persoalan, dan juga bisa mengabulkan doa-doa mereka, supaya kehidupan mereka diberi keselamatan, kehidupan mereka menjadi semakin baik. Maka tempat-tempat peziarahan Bunda Maria tidak pernah sepi. Banyak orang datang. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan Bunda Maria juga menjadi inspirasi bagi kita. Dalam gereja Katolik, di komunitas-komunitas, bahkan di keluarga, juga seringkali muncul penolong-penolong. Di lingkungan-lingkungan ada orang yang peduli, memperhatikan warga lingkungannya dengan baik. Bahkan ada pengurus lingkungan yang bukan hanya melayani umat dalam hal pelayanan sakramen atau sakramentali, melayani umat yang sakit, tapi juga terbuka untuk pelayanan-pelayanan yang lain, yang kesulitan untuk membeli pulsa, yang kesulitan untuk membeli LPG juga dilayani, dibantu. Ini sungguh perbuatan yang sangat baik, diinspirasikan oleh Bunda Maria. Ada orang-orang yang peduli dengan sesama, membantu menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu dalam hal biaya sekolah. Ada yang sering berbagi, ada yang mengunjungi orang sakit. Ini bukti bahwa Maria tetap hadir sekarang ini. Dia bukan hanya menjadi pendoa kita, menghantarkan doa-doa kita kepada Allah, tapi dia juga hadir pada diri kita dan juga saudara-saudari kita. Bahkan di Gua Maria kita,
Di samping gereja itu ada petugas yang selalu membersihkan, ya, ada cleaning service. Dan bukan Katolik, Bapak Ibu, namanya Pak Jamin. Dan dia bercerita kepada saya, meskipun dia bukan Katolik, tapi setiap kali bekerja di situ, membersihkan tempat itu, dia juga berdoa kepada Bunda Maria. Dia juga mohon keselamatan. Dia juga mohon berkat kepada Bunda Maria. Bukan hanya sekali, 2 kali, bukan hanya dulu. Setiap kali dia membersihkan tempat itu, juga patung Bunda Maria, dia berdoa. Jadi bukan hanya yang datang kita, tapi Pak Jamin ini juga berdoa. Dan dia merasakan penyertaan Bunda Maria yang menolong hidupnya. Dia bukan hanya sekedar bekerja untuk mencari penghasilan di tempat itu. Ternyata dia bekerja sambil berdoa. Dan dia memberi kesaksiannya. Paling tidak saya mendengarkan cukup lama dia bercerita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang lain pun punya keyakinan bahwa Bunda Maria adalah Bunda penolong. Bagaimana dengan kita? Kita yang seringkali berdoa kepadanya tentu yakin dan mengimani Bunda Maria adalah penolong. Tapi apakah kita juga sebagai penolong bagi orang lain? Atau malah penghalang orang untuk merasakan berkat Tuhan? Mari kita renungkan sepanjang minggu ini. Semoga memberi inspirasi bagi kita untuk menghidupi dan juga menghadirkan Bunda Maria dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.